decided to be a lesbian. I think it's good because it's in your blood, and if you're a lesbian, you should just. Jadi dia itu dari Belanda. Di Belanda itu katanya udah biasa kalau namanya lesbian karena mereka pikir kalau di Belanda itu lesbian itu udah ada di dalam darah gitu loh. Jadi ya udah kalau emang lo lesbian ya udah lesbian aja. Why would you be a lesbian? I don't know. I think it's just in your genes. You are a lesbian or you're not a lesbian. It's like I'm straight and I cannot not ever be a lesbian. And I think when you're a lesbian, you will never be straight. So you just have to be yourself. I think that's the best thing. Yeah. Kalau menurut dia, lesbian itu udah ada di dalam darah gitu loh. Jadi udah dari DNA aja. Terus ya just be yourself, jadi diri sendiri. Kalau orang lesbian dari awal pasti gak bakalan pernah. Pasti ada cewek atau perempuan yang main seks dengan cewek lain. Taunya perempuan suka sama perempuan. Penyuka sesama jenis untuk perempuan. Kalau misalnya lesbi itu kan kategorinya kayak cewek pacaran dengan cewek sama jenis. Mau itu mungkin dari ceweknya ada yang terlihat kayak seperti kecowok-cowokan, emang pola perilakunya mereka berbeda kan ya sama selayaknya wanita biasanya wanita normal kayak gitu. Tidak bagus menurut agamanya, tidak bagus. Menurut pandangan moral manusia tidak bagus. Kalau saya melihat dari lingkungan banyak sih yang sekarang banyak yang lesbi juga banyak bisa dilihat seperti kelaki-lakian, cewek seperti kelaki-lakian gitu. Tanggapannya sih ya sudah tidak aneh untuk zaman sekarang banyak kayak gitu. Kalau udah pacaran sama maksudnya udah pacaran sama kan kalau misalkan gitu namanya udah sayang mah ya nggak bisa lepas kali ya kan. Kalau misalnya udah sayang emang lo bisa lepas. Kadang tuh kepikiran gak sih kalau ngeliat biji lu tuh sadar gak sih kalau tuh cewek sadar kalau lagi dapet gitu kan. Gue sadar kalau udah cewek lu cewek gue gitu terus mungkin tuh kayak apa juga ya gitu dia marah menyinyal gitu canda-candain aja kalau misalnya apa-apa. Tapi ada buci yang ngajakin gue stay bareng. Lu kalau misalnya buci maunya stay bareng atau gimana? Gue mau stay bareng gue. Jadi entah nanti bucinya kerja buat cari duit. Iya lah masa iya dia mau gue kerja dia numpangin doang. Kadang kadang ada yang gitu. Iya ada yang BNI banyak. Nikah batin. Jadi nikah batin dia tuh ke dukun. Jadi kalau misalnya lo kenapa-napa, gua ngerasa. Kalau lo selingkuh, gua ngerasa gitu, maksudnya batinnya gitu. Nah, kalau misalnya lo kecelakaan, kenapa-napa, pokoknya banyak rasa gitu. Jadi itu namanya nikah batin. Terus mau lepasinnya juga ke situ aja, ke dukun itu. Kadang ada loh temen gue yang emang udah capek ya, keluarganya tuh ngasih tahu ke dia jangan pacaran sama cewek atau gimana, sampai dia tuh kekeh mau nikahin femnya, nikahin ceweknya. Akhirnya keluarganya sama-sama udah pasrah, dinikahin beneran. Itu pakai kebaya, bener-bener pakai kebaya dua-duanya. Iya. Salah satu kebaya juga. Yang bucinya itu pakai baju cowok. Enggak, terus yang diundang tuh semua rata-rata iya itu fem sama buci, buat undang-undangan gitu. Tapi intinya bucinya tuh enggak BNI. Biasanya kalau femenya perek dia BNI. Buci numpang hidup. Oh. BNI namanya. BNI. Tapi ada loh dari mantan gue, jadi tetangganya, ibu-ibu ya. Gue pikir tuh ibu-ibu tuh bukan buci. Katanya dia buci. Jadi sama tetangganya kayak gitu, kalau suaminya dua-duanya lagi pada nggak ada. Pernah nggak? Terus anaknya
Jadi tuh ibu punya anak, anaknya juga diajarin jadi buci, jadi kayak gitu. Jadi emak anak sama-sama buci. Jadi main sama tetangganya, najis kayak gitu emak anak malah ngajarin anaknya. Jadi anaknya mau bawa fem, mau bawa apa ke rumah tuh udah Andro. Andro tuh fem. Jadi dia Andro, kadang tuh Andro fem, ya kan? Ada Andro buci. Kalau Andro fem itu sukanya emang sama buci doang, tapi dia penampilannya ada yang kayak AF, ada yang panjang, ntar ada yang kayak cowok. Tapi dia sukanya sama buci doang, nggak suka sama F. Tapi kalau AB, dia suka buci sama F. Jelasnya AF itu cuma lebih suka sama buci. Tapi kalau Andro buci itu suka sama Fem sama buci juga. Jadi dia bisa jadi dua orang. Tingkatan buci dari siapa? Buci tingkatan dari mana ya? Kita juga kalau dari cowok itu kalau jadi cewek banci. Cuman kita lebih buci. Oh gitu. Tapi ada F2F loh. F2F, iya F2F Fem sama Fem. Gua itu B, buci sama buci. Kalau F2F tuh lebih biji loh. Jadi ngeliat muka tuh bener-bener fix yang kita lihat tuh cewek, iya kan? Iyalah. Jadi kalau misalnya sama buci kan, jadi kelihatannya cowok lah. Yang kita cium juga yang kita ngeliatnya itu cowok. Ada yang sampai sumpah segala loh, nggak mau pacaran sama cowok. Iya. Kalau lu emang gak kepikiran punya keluarga? Siapa? Ya anak, Gua. suami. Ya kepikiran, cuman kan ya kita masih kecil ini ya. masih kecil. Bukan masih pada kecil, maksudnya Jadi pengen belum kepikiran pengen. kalau misalnya ada cowok yang nembak lu, cowok bener ya, bukan buci. Iya tahu. Gimana? Gue kalau misalnya ada cowok nembak gue terima. Soalnya beloknya Lu masih tengah-tengah. Masih tetap. Soalnya gue komedo. Sebenarnya komedo. Doyan itu masih doyan yang ini, masih doyan juga beloknya tengah-tengah. Gua udah lumayan lama berkecimpung di dunia kayak gini. Gua udah hampir 3,5 tahun kali ya kayak gini. Faktor apa sih yang nyebabin kalian tuh terjun ke dunia ini gitu? Dulu sih gue ya bisa disebut normal ya, suka sama cowok, sering jalan, sering pacaran. Tapi karena gue sering disakitin, yang namanya sering dikecewain, sering dibohongin. Nah, Kalau gue sih gimana ya gue ngejelasinnya, tapi yang pastinya gue udah nyaman sama cewek dan gue udah nggak nafsu sih ya sama cowok. Nggak tahu kenapa ya, tapi gue lebih nyaman aja sama cewek. Dari keluarga tahu nggak nih, kalian berdua nih, kalian kayak gini? kalau dari pihak keluarga saya nggak tahu, ya taunya saya normal, saya pacaran sama cowok, saya juga masih sering jalan sama cowok, masih dibilang nggak ada yang tahu ya, masih hanya kumpulan aja yang tahu, kayak komunitas gitu aja nggak tahu. Pernah nggak sih ke gap gitu? Pasti ya orang pernah, kita tapi- dan kita sering berdua loh gitu. Iya. Dan gue kalau jujur gue suka kayak gini karena gue punya alasan tersendiri gitu. Kalau dari keluarga gue sih gue tahu, keluarga gue itu tahu gue kayak gini dan mereka tuh nggak suka, dan mereka sampai akhirnya mereka tuh ngusir gue. Sebenarnya mereka benci sama gue yang kayak gini. Mereka tuh pengen ya selain orang tua pengen jadi punya anak yang baik, yang emang jadi cewek gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak setuju, karena sebenarnya kan kalau laki-laki itu ciptakan untuk wanita, jadi saya nggak setuju kalau misalnya perempuan sama perempuan dan laki-laki menurut saya. Menerima aja adanya keadaan seperti itu. Ya udah nggak apa-apa lah dia kayak gitu. Misalnya ada orang kayak gitu kan. Selama dia nggak apa sih, nggak berakibat buruk ke orang lain, itu nggak apa-apa. Kalau tanggapan saya LSB itu terang tidak bagus ya, LSB tidak bagus.
menanggulanginya lebih banyak informasi atau promosi supaya lesbi itu ditiadakan apa dijauhi. Soalnya ada yang saya tahu ya waktu itu yang dekat saya tadi, itu antar lesbi dengan lesbi itu sering berebut pacar gitu. Ya berebut pacar, bahkan berkelahi segala. Saya tahunya karena perkelahian di dekat rumah, kemudian diusut-usut ternyata lesbi. Sebenarnya sih kalau saya lihat udah banyak. Kalau penanganannya kayak sulit deh, karena itu kan udah hak pribadi masing-masing. Jadi kayak sulit untuk kalau misalnya kita pengen apa sih kayak berantas mereka itu yang lesbi itu kayak sulit gitu, karena kan itu udah menurut saya itu udah hak masing-masing gitu. Cuma kan di sini Indonesia juga tidak memperbolehkan. Itu menurut saya jadi salah satu apa sih cara pemerintah untuk tidak menyetujui itu, tidak mencahkannya itu. Bicara masalah lesbi hampir tiap hari lah mereka di sini, tepatnya di jembatan Kaliber ini mereka nongkrong-nongkrongnya di situ semuanya. Mungkin di situ bisa disebut komunitas lah, di situ dia komunitasnya dia hampir 99% pada nongkrong di situ semua. Terus enggak dari mana-mana bang, jadi ngumpulnya di sini. Dan dia pernah bilang bahwa dia itu ada pindah-pindah tongkrongan, cuman mentok-mentok di sini. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini, karena mereka berbuat fasik. Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.